Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Nah, jika sudah siap, mari kita mulai. Di sini kita akan mempelajari tentang makna kalimat permintaan maaf, mengukur satuan panjang, dan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Di sini ada 4 menu, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, SPTP, dan juga kuis. Yang pertama, mari kita mulai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Liburan semester 1 telah selesai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Nah, coba lihat pada gambar. Kira-kira apa yang sedang Benny lakukan ya? Iya benar, memasang jam dinding. Pernahkah kalian melakukan kegiatan tersebut? Nah, tentunya ada yang pernah dan tidak ya. Tapi kalian harus tetap membantu orang tua kalian ya. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny untuk mengganti baterainya. Jam dindingnya terjatuh saat dijangkau Benny. Kemudian Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, simak baik-baik ya percakapan ibu dan Benny. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Ya bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu, kata Benny. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Tanya ibu. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu, kata Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Tanya ibunya. Mau, Bu, jawab Benny. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu. Namun, saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati dan jamnya pun terjatuh. Wah, jamnya retak, kata ibu. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh. Ya nak, kedepannya Benny harus hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa ya, kata ibu. Nah teman-teman, itu tadi percakapan Benny dan ibunya. Ibu Benny meminta tolong untuk menggantikan baterai jam dinding yang sudah mati. Karena Benny tidak hati-hati, akhirnya jam dindingnya jatuh. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, yang terjadi pada jam dinding adalah jarum jam dindingnya berhenti bergerak dan jamnya terjatuh. Kemudian, mengapa jam dinding terjatuh? Karena Benny kurang hati-hati. Lalu, bagaimana cara mengambil jam dinding? Benny menggunakan tangga untuk mengambil jam dinding. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Benny meminta maaf kepada ibunya. Pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya karena telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ayo, masih ingat tidak apa kesalahan Benny tadi? Iya, Benny telah menjatuhkan jam dinding, sehingga jam dindingnya menjadi retak. Pernahkah kalian berbuat salah?
Apa yang teman-teman ucapkan jika berbuat salah? Nah, tentunya kalian mengucapkan kalimat minta maaf. Nah, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Saat mengucapkan kalimat permintaan maaf, kalian harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, apakah kalian masih ingat kalimat permintaan maaf Beni kepada ibunya tadi? Kalimatnya adalah, "Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh." Setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf. Nah, di sini ada contoh kalimat minta maaf. Kalimatnya seperti ini. "Tika, maafkan aku karena aku telah mematahkan pensilmu," kata Danu. Nah, pada kalimat ini, siapa yang meminta maaf, teman-teman? Ya, yang meminta maaf adalah Danu. Lalu, Danu meminta maaf kepada siapa? Meminta maaf kepada Tika. Kemudian, mengapa Danu meminta maaf kepada Tika? Ya, karena telah mematahkan pensilnya. Jadi, kalimat permintaan maaf ini maknanya adalah Danu meminta maaf kepada Tika karena telah mematahkan pensilnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mata pelajaran matematika. Beni mendapatkan tugas untuk mengukur panjang benda. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Nah, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Beni akan mengukur jam dinding menggunakan alat yang namanya penggaris, atau bisa disebut dengan mister. Pernahkah kalian mengukur benda dengan penggaris? Tentunya pernah ya teman-teman. Nah, sebutkan benda yang bisa diukur dengan penggaris. Itu ada pensil, buku, penghapus, pensil warna, dan lain-lain. Nah, sebutkan satuan yang ada di penggaris, yaitu cm atau sentimeter. Beni belum tahu cara mengukur dengan penggaris. Bagaimana ya? Mari kita lihat contohnya. Pertama-tama, kita meletakkan ujung benda di angka 0. Lalu, ujung yang lain menunjukkan angka berapa? Ya, menunjukkan angka 5. Jadi, panjang bendanya adalah 5 cm. Nah, sekarang kan kalian sudah mengetahui cara mengukur jam dinding. Mari kita bantu Beni untuk mengukur panjang jam dindingnya. Pertama, kita tandai terlebih dahulu ujung jam dinding dengan angka 1 dan 2. Nah, kemudian kita letakkan ujung jam dinding yang ke-1 ke angka 0. Lalu, ujung jam dinding yang kedua menunjukkan angka berapa ya? Ya, benar, angka 18. Nah, berarti panjang jam dinding Beni adalah 18 cm. Nah, selanjutnya, pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Nah, di sini ada 2 benda.
yaitu pintu dan juga kotak tisu. Kira-kira yang mana ya yang dapat diukur dengan penggaris? Ya, kotak tisu. Selanjutnya ada figura dan juga tangga. Kira-kira yang mana yang dapat diukur dengan penggaris? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mata pelajaran SPDB. Sekarang, mari kita belajar bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Teman-teman tentunya tahu ya lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Pak Ate Mahmud. Yuk teman-teman, kita nyanyikan bersama-sama. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, kalian sudah bisa ya menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi? Selanjutnya, lagu itu bisa dinyanyikan dengan bunyi panjang dan bunyi pendek. Sekarang, coba perhatikan cara menyanyi lagu Pelangi-Pelangi berikut. Nah, di sini teman-teman melihat ada garis biru dan merah. Garis biru ini menyatakan bunyi pendek dan garis merah menyatakan bunyi panjang. Nah, contohnya adalah pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menyanyikan bersama-sama. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang tinggi. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya.